Muhammad Setio Puji Raharjo, SKM, Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik. Keputusan Bupati Gresik nomor 821.21/437.73/Kep/2023 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Puskesmas dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Gresik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan hasil rapat tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gresik nomor 875/256/437.73/2023 tanggal 7 Februari 2023 memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, Kepala Puskesmas bertugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan serta profesional di wilayah kerjanya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan. Keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 8 Februari 2023. Bupati Gresik, Haji Fandi Ahmad Yani SE ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Gresik nomor 821.2-437.73/Kep/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Puskesmas. Nomor 1, nama Dr. Widyaning Sikhosim, jabatan baru Kepala Puskesmas Gending di Kecamatan Kebomas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. 2. Dr. Dwi Puspitasari, jabatan baru Kepala Puskesmas Industri di Kecamatan Gresik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. 3. Dr. Aryani Dwi Hefrida, jabatan baru Kepala Puskesmas di Kecamatan Sidayu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. 4. Dr. Gigi Ina Widya Safika, jabatan baru Kepala Puskesmas Sukomulya di Kecamatan Manyar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Keputusan Bupati Gresik nomor 821.2-437.73/Kep/2023 tentang pengangkatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Gresik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan keputusan hasil rapat tim penilai kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Gresik nomor 875/2-437.73/2023 tanggal 7 Februari 2023 memutuskan menetapkan ke-1 terhitung mulai tanggal pelantikan mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 10 dari daftar lampiran keputusan ini. Kedua, tugas kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dalam keadaan tertentu dapat melaksanakan tugas pembelajaran, pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 8 Februari 2023. Bupati Gresik
Haji Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi, ditandatangani. Lampiran Keputusan Bupati Gresik nomor 821.2-437.73 tanggal 8 Februari 2023 tentang pengangkatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. 1. Sumarno SPD, jabatan baru, Kepala UPT SMPN 30 Gresik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. 2. Gembong Jasvito SPD, jabatan baru, Kepala UPT SDN 201 Gresik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Keputusan Bupati Gresik nomor 821.2-437.73/2023 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Gresik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10, daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Gresik pada tanggal 8 Februari 2023. Bupati Gresik Haji Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi, ditandatangani. Lampiran Keputusan Bupati Gresik nomor 821.2-437.73/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas. 1. Nurul Fuad Esos MM, jabatan baru, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Gresik, Eselon 3A. 2. DRS Nurul Mukhid MSI, jabatan baru, Camat Panceng Kabupaten Gresik, Eselon 3A. 3. Nur Farida SKM MM, jabatan baru, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 4. Nur Samsi SEMSA, jabatan baru, Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 5. Dia Prasasti Saptorini SPSI, jabatan baru, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 6. Herman Nur Rahman SE, jabatan baru, Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 7. Siti Musrifa SE, jabatan baru, Sekretaris Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 8. Rian Pramana Suwanda SSTP MHP, jabatan baru, Kepala Bidang Bina Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 9. Muntadi Mutakwa SPD MM, jabatan baru, Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 10. Nur Fadila SPD, jabatan baru,
Kepala Bidang Pengelolaan PAUD dan Non-Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 11. Nanang Hariawan SE, jabatan baru, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 12. Dr. Gigi Helisama, Direktur RSUD Umar Masud di Sangkapura, Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 13. Mustafa Esos MM, jabatan baru, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 14. Muhammad Masud SPD MPD, jabatan baru, Sekretaris Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 15. Maisaroh Esos MM, jabatan baru, Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 16. Muhammad Hidayah ST, jabatan baru, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik, Eselon 3B. 17. Mahmudah SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 18. Muhammad Husnul Hikam ST, jabatan baru, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 19. Nur Hamidah SPD, jabatan baru, Kepala Seksi Kelembagaan Sekretaris Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 20. Muhammad Hoirul Anam SPD, jabatan baru, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 21. Hoirul Arif Eskom MM, jabatan baru, Kepala Seksi Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 22. DRS Mat Salim, jabatan baru, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan Non-Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 23. Anton Arif Al-Hakim Eskom MM, jabatan baru, Kepala Seksi Kelembagaan PAUD dan Non-Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 24. Maria Ulpah SPD, jabatan baru, Kepala Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 25. Masrur Hadi SPD SD, jabatan baru, Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Perizinan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 26. Latifatul Puadiah SAB, jabatan baru, Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 27. Munir SE, jabatan baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 28. Nani Nirmalawati SE, jabatan baru, Kasih Pemerintahan pada Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 29. Ainur Rozikin SE, jabatan baru, Kasih Ekonomi pada Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 30. Nur Ikhwanto SE, jabatan baru, Kasih Pembangunan pada Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 31. Solikan Esos MM, jabatan baru, Kasih Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Beringin Anom, Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 32. Agus Chandra Hikayat ST, jabatan baru, Kepala Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 33. Fatan SE, jabatan baru, Kepala Kelurahan Kroman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Eselon 4A. 34. Agus Haryono SH, jabatan baru, Kepala Kelurahan Pekauman, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Eselon 4A.
35. Iksan Hajar, jabatan baru Kepala Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, eselon 4A. 36. Jarod Yuwarto, jabatan baru Kepala Kelurahan Gulomantung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, eselon 4A. 37. Nurijati Esos, jabatan baru Kepala Kelurahan Kebomas, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, eselon 4A. 38. Mujib Sofyan ST, jabatan baru Kepala Kelurahan Tenggulunan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, eselon 4A. 39. Ratna Faiyah ST, Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, eselon 4B. 40. Agustin Kusumawati SE, jabatan baru Sekretaris Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, eselon 4B. 41. Trisno Yadi Setiawan Esa, jabatan baru Kasih Pemerintahan Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, eselon 4B. 42. Evi Yulidati SE, jabatan baru Kasih Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Karangturi, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, eselon 4B. 43. Agus Siswanto ST MMT, jabatan baru Kasih Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kemuteran Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, eselon 4B. 44. Sundari, jabatan baru Kasih Pemerintahan Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, eselon 4B. 45. Sutresno SE, jabatan baru Kasih Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, eselon 4B. 46. Andri Irawan SE, jabatan baru Kepala UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Wilayah Kota pada Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik, eselon 4B. Baik, mohon perhatian, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Gresik, Bapak Haji Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Bapak Insinyur Ahmad Wasil Miftahul Rahman MT. Yang kami hormati pula Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik, Bapak Husaini SCMSI, Bapak Ibu undangan yang mengikuti secara luring maupun daring, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 9 Februari tahun 2023, bertempat di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, dapat kita serahkan bersama acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada kesempatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Undangan disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan surat keputusan Bupati Gresik oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik kepada Bapak Husaini SEMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati Gresik, Bapak Haji Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gresik atau yang mewakili, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Gresik atau yang mewakili, para staf ahli, asisten, kepala OPD, serta Bapak Ibu Camat dan hadirin yang berbahagia. Setelah mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kami laporkan dengan hormat pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Februari 2023, akan dilaksanakan pelantikan untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan fungsional sebanyak 59 orang dengan rincian sebagai berikut. Jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2B 4 orang, jabatan administrator eselon 3A 2 orang, jabatan administrator eselon 3B 14 orang, jabatan pengawas eselon 4A 22 orang, jabatan pengawas eselon 4B 8 orang, kepala puskesmas 4 orang, kepala UPT SD Negeri 1 orang, kepala UPT SMP Negeri 1 orang, mediator hubungan industrial 3 orang. Berikut kami bacakan keputusan Bupati sebagai berikut. Bupati Gresik, Provinsi Jawa Timur. Keputusan Bupati Gresik nomor 821-2-23-437.73/Kep/2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Gresik menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor B45-JP.00.00/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal rekomendasi hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Memutuskan, menetapkan, ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6, dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 10 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
ditetapkan di Gresik pada tanggal 8 Februari 2023. Bupati Gresik Haji Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi, ditandatangani. Lampiran keputusan Bupati Gresik nomor 821.2-43-437.73/Kep/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama. Nama: 1. Dr. Titi Ernawati, jabatan baru Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik, Eselon 2B. 2. Sri Zubaida STMT, jabatan baru Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Eselon 2B. 3. Dianita Tri Astuti ST, jabatan baru Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik, Eselon 2B. 4. Agung Endro Dewi Setia Utomo, SSTP MSI, jabatan baru Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Gresik, Eselon 2B. Bupati Gresik Haji Fandi Ahmad Yani, SE, ditandatangani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya persiapan pelantikan. Kepada perwakilan pejabat yang akan dilantik, disilakan mengambil tempat. Rohaniawan disilakan mengambil tempat. Bupati Gresik berkenan mengambil tempat dan undangan dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan. Kata pendahuluan dan pengambilan sumpah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah di samping disaksikan oleh diri sendiri, oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 dinyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.
Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui kata-kata dan perbuatan seseorang. Tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan penandatanganan berita acara sumpah jabatan secara simbolis diwakili oleh Bapak Agung Endro Dwi SSTP MSI. Disilakan mengambil tempat. Para saksi disilakan mengambil tempat. Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Bapak Insinyur Ahmad Wasil Miftahul Rahman MT dan Asisten 3 Ibu Dr. Anda Nuri Mardiana MM. Penandatanganan selesai, disilakan kembali ke tempat. Para saksi disilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Kamis tanggal 9 bulan Februari tahun 2023, saya Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Dilanjutkan penyerahan SK Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama oleh Bupati Gresik secara simbolis diberikan kepada Ibu Sri Subaida STMT, Bapak Agung Endro Dwi Setia Utomo SSTP MSI, Ibu Dr. Titi Ernawati, Ibu Dianita
Tri Astuti ST. Penyerahan selesai, Bupati Gresik berkenan kembali ke tempat. Pejabat yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat dan undangan disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah tadi telah kita ikuti bersama pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama Administrator, pengawas dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik. Untuk itu marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Gresik. Yang terhormat Bapak Haji Fandi Ahmad Yani, Sarjana Ekonomi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabah. Nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakhil ahyar wa mutahil babil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alil adhar wa syabil ahyar adadani amillahi wa idholih. Amma ba'd, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah, Pak Insinyur Ahmad Wasil. Yang kami hormati para staf ahli Bupati, para asisten Bupati, para Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik, Pak Kepala BKSDM, serta seluruh para camat yang hadir, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, Ketua PKK atau yang mewakili, Ketua Dharma Wanita atau yang mewakili, serta Bapak Ibu para pejabat yang baru saja dilantik dan yang mengikuti secara daring. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita terus mendapatkan rahmat, nikmat, kesehatan dan hidayahnya. Mudah-mudahan acara yang sore hari ini, pelantikan ini, mudah-mudahan Allah meridhoi, memberikan kelancaran, kesuksesan untuk Bapak Ibu ke depan. Salat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi selamat dan sukses. Jabatan mutasi pada sore hari ini mudah-mudahan setelah pelantikan ini, mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas ini dengan baik, dengan cepat tentunya, karena tantangan ke depan ini semakin besar. Maka kami mengajak bersama-sama, tidak bosan-bosannya mendorong sinergitas, kolaborasi, komunikatif dengan baik. Insya Allah tantangan yang begitu besar
bisa kita lewati. Sesuai dengan arahan Pak Presiden, isu-isu nasional, inflasi, ini juga menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan Kabupaten Gresik bisa mengendalikan inflasi di daerah. Pekerjaan rumah yang masih banyak harus kita selesaikan sesuai dengan RPJMD kita. Jangan pernah cepat puas dalam apa yang kita raih, walaupun keberhasilan di akhir tahun 2022 sudah kita rasakan. Isu nasional, Pak Presiden menyampaikan stunting tiap daerah harus dikendalikan. Alhamdulillah, angka stunting kita sudah terjun bebas, turun drastis. Di awal di angka 2,24%, hari ini 10%. Tetapi kita tidak boleh merasa puas diri. Tantangannya Bu Dokter Titik, 10% ini menjadi angka start. Mudah-mudahan harus kita turunkan semaksimal mungkin. Tidak hanya Bu Dokter Titik, tetapi peran OPD yang lain, komunikatif dengan OPD-OPD yang lain, terutama Dinsos, Dinkes, niki podo ibu-ibu podo doktere, sekali rembukan musyawarah. Saya tinggal mantau saja bagaimana upaya menurunkan angka stunting. Penanganan stunting tidak hanya dilakukan dari hasil bayi yang sudah lahir, tetapi pencegahan sudah kita mulai. Tapi bagaimana kita bisa menurunkan stunting? Maka dibutuhkan kolaborasi yang hebat. Kematian ibu dan anak menjadi angka satu variabel yang menjadi indikator utama dipotret oleh pemerintah pusat. Bagaimana sadar seorang laki-laki itu menjadi suami yang siaga, sing cerdas, agar apa? Agar kematian ibu dan anak ini mudah-mudahan di Kabupaten Gresik kita dorong terus sampai sekecil mungkin. Kekerasan anak, kekerasan pada anak di lingkungan pemerintah Kabupaten Gresik upaya pemerintah Kabupaten Gresik terus mendorong bagaimana menjadi kabupaten kota layak anak yang menjadi sebuah indikator keberhasilan pemerintah kabupaten kota, semua daerah. Berharap ada koordinasi dengan teman-teman media. Kok senengane ngangkati sing welek terus. Murid dijewer ditulis. Puskesmas yang punya inovasi gak tahu ditulis. Nah, kita harus sadar. Oh, tumbuh besar teman-teman media juga harus berirama. Apa yang menjadi keberhasilan? Agar apa? Agar media ini bisa mencerdaskan pembaca. Niki substansi media kudune. Saya lihat di Puskesmas Sukomulyo yang Bu Dokter Titik yang kodai ada inovasi. Puskesmasnya mau melakukan sebuah pendampingan tumbuh kembang anak. Lari-lari difabel niku diajari, dijak, didampingi, diajak keterampilan. Ini sebuah inovasi. Berharap hampir seluruh puskesmas yang ada juga melakukan inovasi. Apapun inovasinya. Nah, hal yang seperti ini harus di-up ke teman-teman media biar ditulis. Apa? Karena hasilnya sudah dirasakan masyarakat.
Niki influencernya ibu-ibu langsung. Tiang Cermi, Pak Bupati, kapan ada di puskesmas yang lain? Karena rumah saya Cermi, berharap nanti dekat anak-anak saya bisa didampingi oleh puskesmas yang lain. Maka hal yang seperti ini harus bisa menjadi contoh, menjadi spirit, menjadi keteladanan agar bisa dicontoh oleh puskesmas yang lain. Siap, Bu Dokter? Isu yang lain, Pak Presiden menyampaikan tidak ada investasi yang terlambat. Jelas Pak Agung Hendro juga harus benar-benar bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan Pak Presiden. Investasi tidak boleh terlambat. Biasanya sing terlambat itu karena kesiapan data yang tidak siap. Kurang ini, gambar seadanya, dan lain sebagainya. Maka perlu didampingi. Agar apa? Agar ini traffic perizinan ini harus benar-benar bisa cepat. Kabupaten Gresik terus mendapatkan prestasi terkait investasi baik secara regional maupun nasional. Ini artinya adalah DPM BTSP harus terus, tidak boleh cepat merasa sudah baik tapi tidak melakukan sebuah inovasi. Maka terus turun, menjemput investasi baik kecil maupun besar, memberikan kesempatan para UMKM kita, permudah jemput mereka dimanapun berada. Boleh di Car Free Day, ada fasilitas napa niki pelayanan NIB, boleh di mall. Kemarin di Spenduk Capil melakukan pelayanan di mall. Mantap. Jadi Pak Kadis, ada kok Pak Kadis itu. Waduh, kemana ini? Oh, beneran kan ini. Nggih. Luar biasa, ini bentuk inovasi. Ngantri ini wakeh. Banyak yang suka masyarakat. Hal-hal yang selama ini belum kita lakukan, harus kita lakukan. Ada keberanian untuk melakukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip positif. Kita tidak bisa sukses dengan cara yang berulang-ulang. Kesuksesan itu diraih karena kita melakukan yang tidak dilakukan orang lain. Isu berikutnya, lingkungan. Sampah kita menjadi PR yang besar. Zaman merdeka sampai saiki sampahnya gak tahu diurusi. Ditumpuk saja. Maka berharap Bu Sri Zubaidah harus benar-benar, Pak Bupati harus gunting pita di belahan Rejo. Otomatis kita bisa mengurangi sampah yang ada di perkotaan. Sampah di wilayah selatan cekak digowo nang kota. Sampah di wilayah selatan agar tidak dibuang di sungai-sungai. Sampah di selatan tidak dibuang sembarangan. Tetapi sudah ada secara komprehensif sampah di wilayah selatan terintegrasi di TPA belahan Rejo. Antuniku TPA ngipik kita tangani bersama-sama. Nek isok bareng-bareng tambah wapi. Berharap sudah ada penanganan sampah baik di wilayah kota maupun di wilayah selatan. Siap, Bu? Isu yang lain, hari ini isu yang ditanya oleh masyarakat
isunya infrastruktur. Alhamdulillah pengendalian banjir sudah bisa dirasakan. Maka masyarakat menunggu, Pak Bupati, dalane rusak, jalannya cerme rusak, napa malih wis. Jalan terus. Memang benar. Tapi kula nggih, kita itu tidak boleh menunjukkan semuanya, harus ada strateginya agar orang lain tidak bisa membacanya. Kita punya anggaran yang signifikan di tahun 2023. Anggarannya juga cukup fantastis. Pinten Pak Sido? 300 miliar khusus infrastruktur. Maka jangan sampai ada keterlambatan lelang. Karena ini isu yang diharapkan oleh masyarakat. Hampir di masing-masing kecamatan saya lihat pos anggaran terkait infrastruktur sudah tercatat dengan baik. Mulai dari Ngriyorejo, kita punya persoalan yang tidak kunjung selesai, banjir di daerah Sumput, mesti wis isunya itu terus banjir. Tapi alhamdulillah sudah masuk menjadi prioritas. Benjeng itu sudah mulai beberapa puluh tahun ngarepe Koramil, ngarepe PLN, banjir terus. Maka ini harus jangan sampai kita ini salah dalam pelaksanaan anggaran. Kok wayahe udan sikait lelang. Udan mari waktu nentek. Maka ada delay, nggak selesai dan lain sebagainya. Seakan-akan kita ini menjadi orang yang bodoh. Maka harus benar-benar tepat, efektif, efisien. Bagaimana kita bisa menjawab tantangan infrastruktur di tahun 2023 ini bisa teratasi. Pengendalian benjeng, banjirnya teratasi. Buka jalan-jalan baru. Niki ten wingkinge Pemda niki. Dalan pun niki Banjarsari, nggih. Banjarsari Prambangan isu wis dadi koyok sirkuit, Pak. Bus. Tapi dalane welek. Ini menjadi jalan yang alternatif. Orang-orang yang bekerja pagilah. Hal-hal yang seperti itu harus kita prioritaskan. Belum yang lain, mudah-mudahan 300 miliar ini bisa terrealisasi di tahun 2023 ini. Siap nggih Bu Dian? 2023 ini mudah-mudahan apa yang menjadi program prioritas yang lain ini buat untuk Bapak Ibu yang hari ini dilantik, kita dorong loyalitas baik terhadap pimpinan yang ada. Karena loyalitas ini menjadi sebuah ornamen, menggerakkan sebuah roda pemerintahan. Nek kabite, sekdine, kasine gak loyalitas karo kepala dinase, nggih mboten mlampah. Wong organisasi itu bergerak bersama. Maka dibutuhkan loyalitas menjadi sebuah energi yang harus kita jalankan. Nek kepala dinasi kereng nggih, sampeyan sing sabar. Sampeyan ndongakno cek gak ngamukan. Kepala dinas yang kono sing loman, Pak. Engko dikongkon lembur tok gak tau dikai SPJ, waduh. Maka dibutuhkan kekompakan bersama. Loyalitas menjadi penghubung semua lintasan.
mungkin melampah nek gak loyal niku. Baik roda pemerintahan, organisasi semuanya. Nek pemimpin ini keren ya didongakno sabar. Oh paling gak dimasakno bojone paling. Pemimpin ya ngoten, ya lemah. Anak buahane dikongkon niku ketika ada keberhasilan ya kudu diapresiasi. Jadi berharap ada kekompakan baik dari bawah maupun dari atas. Saya kira itu Bapak Ibu, sekali lagi selamat dan sukses. Mutasi ini hanya sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Mudah-mudahan bagi yang belum terpilih terus berjuang. Jangan menyerah, masih banyak ini, tenang saja. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur kita, marilah sejenak kita berdoa bersama yang pada kesempatan hari ini akan dipimpin oleh Bapak Imam Hambali SAG. Kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji syukur kami sanjungkan atas segenap nikmat yang Engkau curahkan kepada kami. Sehingga pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi Pratama Administrasi, Pengawas dan Fungsional di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gresik tahun 2023 dengan penuh khidmat seraya memohon berkat dan rahmat-Mu. Ya Allah, kami sadar bahwa jabatan ini adalah amanah dan titipan-Mu yang pada saatnya amanah ini akan Engkau ambil kembali dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Oleh karenanya, kami berharap jadikanlah pelantikan ini sebagai momentum bagi kami untuk menyadari bahwa jabatan yang telah diberikan bukan hanya sekedar sebuah kepercayaan, akan tetapi harus dimaknai sebagai tanggung jawab dan amanah yang harus dilaksanakan dengan ikhlas dan sepenuh hati. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, limpahkanlah kemampuan, kesehatan, semangat pengabdian dan rasa tanggung jawab kepada pejabat yang baru dilantik. Berikanlah kepadanya petunjuk-Mu untuk dapat melaksanakan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Kuatkan komitmennya untuk menciptakan kepemerintahan yang baik dengan mengedepankan kepentingan orang banyak, berusaha menegakkan kebenaran dan menjunjung keadilan. Ya Allah, ya Hadi Tuhan yang memberikan petunjuk, tunjukkan kepada kami kebenaran sebagai kebenaran dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya dan menjauhinya. Dan jangan Engkau jadikan kebatilan itu seakan kebenaran sehingga kami tersesat karenanya. Ya Allah, Ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun,
Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Dan kabulkanlah doa yang kami panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Subhanaka Rabbil Izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya doa bersama maka berakhirlah serangkaian acara pada kesempatan hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang telah selesai dilantik. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu silakan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.